tahukah kamu, nama Merak di Banten bukan sekadar nama burung. Tempat ini adalah gerbang penting Nusantara sejak ratusan tahun lalu, penghubung Jawa dan Sumatera, dan saksi lalu lintas dagang, dakwah, hingga kolonialisme. Yuk kita telusuri asal-usul Merak Banten. Merak terletak di pesisir barat Pulau Jawa, wilayah yang sejak lama menjadi jalur strategis pelayaran di Selat Sunda. Jauh sebelum dikenal sebagai pelabuhan penyeberangan, kawasan ini sudah ramai oleh aktivitas nelayan, pedagang, dan pelaut. Menurut cerita lisan masyarakat dan kajian toponimi, nama Merak diyakini berasal dari burung merak yang dahulu banyak ditemukan di kawasan hutan dan pesisir sekitarnya. Dalam budaya Sunda Banten, burung merak melambangkan keindahan, kewibawaan, dan kemakmuran. Karena itu, wilayah ini dikenal sebagai tempat yang subur, ramai, dan penting. Pada abad ke-16, saat Kesultanan Banten berjaya, Merak menjadi bagian dari jalur laut penting menuju Pelabuhan Banten Lama wilayah Lampung, penghasil lada. Merak berfungsi sebagai pelabuhan persinggahan kecil, tempat kapal berlabuh sebelum melanjutkan perjalanan melintasi Selat Sunda. Saat POC dan Belanda menguasai Banten, posisi Merak semakin strategis. Wilayah ini digunakan sebagai jalur logistik pengawasan pelayaran Selat Sunda, titik penghubung Jawa Sumatera. Catatan kolonial menyebut kawasan ini aktif dalam lalu lintas laut dan militer. Puncak peran Merak terjadi saat dibangunnya Pelabuhan Merak pada abad ke-20. Sejak itu, Merak resmi menjadi gerbang utama penyeberangan Jawa Sumatera menghubungkan Merak Bakauheni hingga hari ini. Ribuan orang melintas setiap hari, namun sedikit yang tahu bahwa Merak menyimpan sejarah panjang sejak zaman kerajaan hingga kolonial. Merak bukan hanya pelabuhan, ia adalah saksi bisu perjalanan Nusantara, tempat bertemunya budaya, perdagangan, dan sejarah besar Indonesia. Kalau menurut kamu, apakah nama Merak benar-benar dari burung merak, atau ada versi cerita rakyat, tokoh, atau kisah mistis lain yang kamu tahu? Tulis di kolom komentar versi daerahmu, bisa jadi bagian dari sejarah. Jangan lupa follow akun ini karena kita akan terus mengungkap asal-usul kampung, desa, dan daerah di Banten yang jarang dibahas di buku sejarah.